Perhatian, seluruh konten ini dibuat oleh manusia, bukan dengan AI. Admin sengaja tidak menggunakan AI karena penonton kami adalah manusia yang menghargai sentuhan hati, rasa, dan karsa dalam setiap karya. Inilah yang membedakan channel kami. Kreativitas asli manusia, bukan konten generate AI seperti kebanyakan channel saat ini. Jika ada kekurangan dalam penyampaian atau cerita, mohon dimaklumi. Yang pasti kami selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Anda. Dan pembahasan cerita kali ini berjudul I Have Been Stuck on the Same Day for 2000 Years. Oke, tidak usah banyak basa-basi, entar nasinya basi. Inilah ceritanya. Cerita diawali di mana bumi ada black hole yang muncul di tengah kota. Dunia, bayangan kota Black Ruin namanya. 5 tahun yang lalu, sejumlah besar gerbang dimensi lain tiba-tiba muncul di bumi. Manusia dapat memasuki berbagai level berbeda dari dunia bayangan mereka pintu itu. Wow, para manusia ini dan sebuah awakening yang dipilih oleh dunia bayangan. Mereka punya kesempatan untuk mendapatkan kekuatan hebat dan bisa kehilangan nyawanya kapanpun. Master Su Tato, tidak, tolong, Tasukete kudasai. Ada orang yang datang menyelamatkannya. Jangan takut nona kecil, kita akan keluar hidup-hidup dari sini. Namanya ahli bedang Rose. Ya, MDN bunuh diri lagi. Kita sangat kelelahan dan kekuatan serangan kita sangat berkurang. Faktor A-nya. Hoi, bagaimana keadaan di sana? Wah, keinginanku untuk hidup sampai usia 70 tahun kelihatannya akan sia-sia. Warrior Joe Hasan, lepaskan perisai dan biarkan aku mencobanya. Lu Fang datang. Oh, tidak. Kau newbie yang baru pertama kali memasuki kedua ini, tapi level skill 0 keluar akan sinus kamu, ha? Newbie selalu memiliki saat pertamanya di medan pertempuran. Tidak, sekarang monster ini lebih kuat daripada monster level C di dunia nyata. Kamu tidak boleh melawannya. Pergerakan monster pun cepat dan signifikan. Dengarkan, kita tidak boleh membiarkan newbie sinu duluan sebelum kita. Baik. Oh, di sini sang penyihir mengaktifkan buffnya. Seluruh party mengalami kenaikan level untuk sementara. Semuanya bangun dan kita lawan dia bersamaan. Baik. Wah, sialan, dia sungguh sangat kuat. Sekarang nonaktifkan Vikan. Berian lifted. Baiklah. Di sini sang ada kehilangan pedangnya sudah berakhir. Dengan cepat sang MC pun masuk seketika. Ting. Tidak semudah itu. Dia menyelamatkan sang pedang Warrior Rose. Kau nampaknya menyelamatkanku. Diamlah kamu. Oh, rasakan ini. Pedang kilat. Ting. Pedang itu menancap di monster. Detik-detik berlalu. Pedang anak ini cepat dan akurat, dan setiap serangannya pada bagian monster yang paling rentan dan tidak bersisik. Dia sangat luar biasa. Apa kau benar-benar newbie level 1? Tidak lagi. Aku saatnya beraksi, teman. Ada sarang monster di dekat sini dan aku. Ada ribuan monster segera berkerumun di sini. Kita harus segera pergi. Newbie ini adalah penyelamat. Ayo kita ikuti dia.
ikuti aku dan lewat sini. Di sini ada jalan keluar. Hah, Mina, semuanya ikuti Nyubi itu. Baik. Dan mereka pun kabur dari sana. Apakah kau benar-benar Nyubi? Bukankah kau lihat aku adalah level 2? Tapi bagaimana kau tahu? Tentu saja aku tahu, karena aku terjebak di dunia ini selama 3000 tahun. Hah? Omong kosong macam apa ini? Tempatnya aku telah terjebak di hari ini selama 3000 tahun dan pukul 6 besok pagi aku akan kembali ke hari ini. Saat semua orang berteleportasi ke dunia bayangan ini. Aku tidak percaya jika itu masalahnya. Kenapa kau peduli dengan hidup kami? Itu karena kau dalam 3000 tahun ini kau terus melindungiku. Hah? Apa yang kau maksud? Lalu kau sinu karena diriku. Itu membuat penyesalan terbesar dalam hidupku. Jadi, tidak peduli berapa kali aku bereinkarnasi, aku akan mengirimmu pergi dengan selamat lagi dan lagi. Ini juga keyakinan dan penebusan dosa di tahun-tahun reinkarnasi yang panjang. Aku bersentuh, tapi aku yakin kau orang yang pintar merayu para gadis, bukan? Kakak, aku punya pertanyaan. Bukankah membosankan terus bertarung selama 3000 tahun? Karena itu aku tidak menganggur selama 3000 tahun. Aku meneliti semua perubahan kelas, semua skill dan elemen tersembunyi yang ditawarkan oleh dunia bayangan. Aku juga mengumpulkan informasi dunia bayangan lain dari semua awak kanar yang memasuki dunia ini. Hei, kau seperti sistem kedua dunia bayangan kan? Hampir. Mulai sekarang kalian terus berjalan di sepanjang jembatan ini dan jangan melihat ke belakang. Oh, kakak, apakah kau akan berpisah dengan kami? Kata penyihir kecil. Kalian semua adalah rekanku yang telah lahir dan sinu bersama berulang-ulang kali. Kita tak akan berpisah sampai kau pergi dengan selamat. Aku punya urusan yang harus ditangani. Oh, silahkan kalian pergi dulu saja. Aku akan menyusul setelah itu. Dan sang MC pun melesat ke arah bawah dari jembatan. Dia pun menuju di sana. Ada seorang perempuan yang membawa senapan. Sinu dan sinu lagi. Gunsmith Zero Father. Ayo sini. Kalian semua monster-monster jelek. Tidak ada perlu lagi. Kelihatannya hidupku harus seperti ini. Hoi, jangan menyerah. Ting, tembasannya mengenai sang monster. Siapa kau? Cepat ikut aku. Kalau kau pengen selamat. Naik lift ke lantai 3, balas berangkas di 1302. Memiliki amunisi yang kau butuhkan. Kodenya 0014. Ayo cepat ikutin aku. Masuk sana ke lift ke nomor 11. Aku akan menahannya. Kenapa kau membantuku? Karena kita ini party, kita adalah bestie, kamu mengerti? Dan di sini terjadilah kilatan-kilatan cahaya, di mana sang MC mencincang sang monster. 1 menit 6 detik. 30 tahun telah berlalu dan kali ini akhirnya 1 detik lebih cepat, kata sang MC. Di suatu tempat di terowongan bawah kota. Di sini mereka pun dikejar-kejar sama bes tadi. Orang itu tidak membodohi kita. Ayo terus berlari. Dan di sini ledakan pun terjadi. Kita hampir tertangkap. Ayo cepat. Kita tidak punya pilihan selain mempercayainya. Di sini pun jalan terbuka. Itu dia. Dia ambil jalan pintas dan tiba lebih awal.
cepat masuk ke sana. Kalian akan merasa aman. Kalian teruslah bergerak, serahkan ini pada aku. Di sini Sam MC pun mengeluarkan kekuatannya. Maaf, kalian semuanya dilarang untuk masuk, dan dia pun menutup jalan pintu keluarnya. Orang itu, apakah dia mengorbankan dirinya untuk kita? Awas, berbahaya. Jangan khawatir, jangkauan bom dihitung dengan tepat. Setelah monsternya dimusnahkan, terowongannya diblokir, lalu kita pergi ke tempat yang aman. Apa yang kau lakukan? Ayo pergi ke tempat yang aman dulu. Dan di sini sudah sampai di gondola tempat orang berpergian. Begitu sampai di sini kau akan merasa aman. Ya, sekarang kau bisa mempercayaiku kan? Hei Kisanak, aku percaya kau adalah newbie yang sangat kuat. Tapi aku masih tidak percaya kau telah reinkarnasi selama 3000 tahun. Di kota ini, peta dan bom tidak sulit didapat. Kau tidak cukup meyakinkan. Kakak, 3000 tahun adalah waktu yang lama loh. Apakah yang kau lakukan selama bertarung tahun? Itu sangat panjang adik kecil. Jadi aku belajar banyak hal selain bertempur untuk menghabiskan waktu. Misalnya menerbangkan pesawat dan mengejaknya menjelajahi angkasa, menulis program untuk merusak sistem, mempelajari berbagai prosedur bedah operasi, mahir dalam catur dan lainnya yang masing-masing setidaknya tingkat ahli. Kota Blackground ini adalah dunia bayangan yang sangat besar, dan setidaknya ada ratusan awakener yang diteleportasi kali ini. Kau tidak cuma kenal kami kan? Aku hampir kenal semuanya, dan aku telah mempelajari banyak rahasia orang melalui reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya. Tapi rekanku sebenarnya ada 7. Di samping kami berempat ada 3 lainnya. Jangan dengarkan omong kosongnya. Bagaimana bisa ada reinkarnasi selama 3000 tahun? Aku juga berharap tidak. Di minggu sekarang kita berpisah lagi. Apa? Kau hanya membual, tukang bohong. Bukankah kau bilang kalau kau tak akan bereinkarnasi lagi sampai matahari terbit? Dewi benar-benar memperhatikan urusanku. Iya, aku mengantarmu pergi dengan selamat sebelum reinkarnasi. Itu dia. Kenapa kereta gantungnya tiba-tiba mulai berjalan? Oke, sayonara Mina. Sudah ku bilang padamu, aku programmer yang baik. Mengendalikan gondola hanya perlu meretas kelistrikan kota. Naruto. Tibalah di suatu tempat di mana ada seorang robot yang di sini adalah dia sangat besar, merusak fasilitas umum. Oi semuanya, serang dia. Baik. Dan di apartemennya sang MC teriak-teriak. Dia kegirangan. Aku akhirnya kembali. Yore. Setelah reinkarnasi tanpa akhir dan pertempuran tiada batas, setelah 3000 tahun telah berakhir sudah. Setelah keluar dari kota Black Ruin, levelku dipertahankan. Nama Lung Feng level 9 dan kamu lihat statusnya. Apa ini? Dan di sini sang MC membawa bola gundul ke dalam dunia nyata. Namanya adalah Iron Egg, kelas langka. Jelas konsumsi syarat penatasan. Oke, aku hampir lupa tentang ini. Bos besar pasar gelap menjatuhkan telur yang menetaskan Steel Winger Giant, kelas langka. Jenis konsumsi syarat penetasan. Ini tak akan bisa menghentikanku. Dalam ribuan tahun reinkarnasi, aku setidaknya punya 7 cara untuk mengkubasinya. Lu Yao? Kakak, kapan kau kembali? Kupikir
ada pencuri yang datang ke kamarmu. Kau tahu aku akan pulang. Aku sangat kesal karena kau tidak menjawab teleponku sepanjang hari. Aku hampir memanggil polisi karena itu. Kamu mengerti? Aku kembali. Oh, akhirnya. Apa yang kau lakukan sampai tidak pulang seharian? Baiklah, sekarang lepaskan aku, adikku. Aku sangat merindukanmu. Sudah lama ya. Kamu loli ya? Ayolah kau hilang seharian, jelaskan padaku. Ada masalah sedikit di tempat kerja pada waktuku. Aku kerja dan baterai ponselku habis. Jangan marah seperti itu, adikku. Saat gajian, aku akan memberimu suatu set Almaki Repair King yang selalu kau inginkan. Baiklah, aku pakai pinjol dulu. Oke, untuk kebaikan aku akan mengampunimu. Kali ini aku akan masak untukmu. Ini dia. Udah aku berikan lewat Shopee, tinggal nunggu kurirnya nganter aja. Aku ingin makan daging sapi rebus, ikan bir, dan udang keras pedasmu. Baiklah, So Long King, aku akan kupastikan kau memakannya. Kecelakaan mobil sialan itu merenggut ayah, ibu, dan kaki adikku. Tidak masalah, meski aku tidak bisa berdiri, aku masih bisa menjadi saudaraku untuk orang tuaku. Apa yang dikatakan dokter tidak masuk hitungan. Aku pasti akan membuatmu kembali berdiri. Yo, sangat bekerja paruh waktu. Aku secara khusus belajar melakukan operasi bedah, dan setelah beberapa waktu aku akan mengoperasi kakimu sendiri supaya gratis ongkir. Pergi dari sini, jangan khawatirkan aku. Kalau suka memasak, serahkan urusannya padaku. Seperti yang kita semua tahu, 5 tahun lalu muncullah sejumlah besar gerbang dengan dimensi berbeda mengubah dunia ini. Banyak yang dipilih oleh dunia bayangan di balik pintu untuk terlibat dalam pertarungan. Dan Awakener lahir dan Sinu dengan imbalan sempatan hidup. Awakener rupanya. Mereka punya kekuatan dan profesi yang luar biasa. Tapi kau tidak bisa mengendalikan takdirmu sendiri. Bisanya Awakener dapat mengambil inisiatif untuk memasuki dunia bayangan untuk bertualangan. Tetapi sesekali mereka dipastikan untuk teleportasi ke dunia bahaya yang tidak diketahui. Legenda mengatakan bahwa hanya ketika dunia bayangan 3 dewa berhasil didatangani, semua dunia bayangan akan menghilang. Hari ini kami mendukung presiden organisasi Orc nomor 1 di dunia dan memintanya untuk mengucapkan beberapa patah kata kepada kami. Selamat pagi semuanya, aku presiden Orc Auston, kebangkitan paling kuat di dunia saat ini, dikenal sebagai Guardian of Light di antara Awakener. Dia telah berselisih dunia bayangan yang tak terhitung jumlahnya dan merupakan kepercayaan dari semua Awakener. Dia adalah hero, dia adalah wakil dari keadilan dan yang terkuat. Dia berkata bahwa suatu hari semuanya Awaken akan dibebaskan. Membebaskan semua Awaken? Baik, tidak ada yang tahu orang ini. Di kemudian hari, raja aslinya adalah seorang iblis, di mana semua Awaken Sinu dalam reinkarnasi untuk bertahun hidup. Saat terluka parah, dia melahap semua Awakener untuk bertahan hidup dan mengekil semua yang hidup termasuk aku. Tujuannya adalah untuk mengendalikan seluruh dunia nyata sebagai orang yang Awakener sendirian, menjadi satu-satunya God di sana. Dia adalah Austion. Sebelum aku berkembang, aku akan menjauh darinya. Itu dia. Pertama-tama aku akan memulai guildku sendiri. Rose, veteran, Anya, dan Little Loli akan menjadi semua
Menurut rumus yang diajarkan kepadaku oleh sarjana yang kuketahui di dunia bayangan, awakener, breaking down dan jenis jumlahnya, semua awakener selanjutnya yang dikirim ke dunia bayangan akan jadi bencana, dan aku akan melakukan yang terbaik untuk menjaga semua rekanku tetap hidup. Itulah janjiku. Kakak, makanannya sudah siap belum? Ayo makan, keburu dingin. Baik ya. Nah, sebentar dulu. Dan tanpa disadari sang MC, bola gundul tadi bergerak-gerak ke sana ke sini. Di pusat pelayanan awakener. Di sini, jika kamu bergabung dengan ARK, kamu memiliki kesempatan untuk dekat dengan superhero Austin. Ayo semuanya bergabung di sini. Aku masih tidak mengerti kenapa orang masih ingin menciptakan guild mereka sendiri. Berlindung di ARK adalah cara raja. Apa kau benar-benar ingin membuat guild? Aplikasi online telah diajukan. Apakah newbie level 9 ini sungguh gila? Kebanyakan pembuat guild adalah bos level 50. Nah, jika kau daftar, kau harus mengirimkan item level A dari dunia bayangan sebagai credential. 1 minggu setelah pembuatannya berhasil, salinan produksi akan dikembalikan kepadamu. Seorang newbie level 9 bahkan tak akan punya item level C. Dia pikir sangat mudah untuk membuat guild sendiri. Dasar goblok. Aku tidak punya item level A, tapi aku punya ini. Itu pusaka level S, berharga sekali dan itu sangat langka. Bagaimana seorang newbie level 9 mendapatkan item level E yang sangat langka itu? Ingatlah untuk menyimpannya di ruang bawah tanah, ya. Ayo lakukan. Luar biasa. Jika kau kurang dari 3 awakener merespon dalam waktu 36 jam, pendaftaranmu akan gagal. Kamu ngerti? Aku akan kehilangan salinannya. Di sini, sistem mengirimkan email ke beberapa orang anggota yang ia temui. Aku akan melakukan apapun untuk membuat mereka masuk ke dalam guildku. Berpindah tempat ke pusat kendo London. Di sini, ada seorang perempuan yang sedang latihan. Orang yang mengatakan dia telah berinkarnasi selama ribuan tahun ini ternyata pembohong. Lucio, ini dia. Ting. Nampaknya dia tidak mau bergabung dengan MC. Biarkan ku katakan untuk ini terakhir kalinya. Jika kau asisi Hauda Gen tidak dapat diselesaikan dalam waktu 3 hari, kalian akan digantikan. Mengerti? Baik ketua. Dia kan membosankan sekali. Di sini ada robot yang diangkut dengan mobil. Hati-hati, semuanya ini teknologi dari dunia bayangan. Kita harus membawanya ke markas dengan aman. Yu Haishan, ya. Anggota guild yang lain pasti sempat mencoba menipuku untuk membeli produk perawatan kesehatan mustahil. Ting, dan nampaknya rupanya banyak penolakan dari anggota klan. Kakak berbohong itu jelek tahu. Satu persatu langganan menolak. Bagaimanapun mari dapatkan 3 orang dahulu. Baiklah, kakak. Banyak orang yang sedang bertempur di sini dan ada orang gadis. Organisasi kriminal internasional luar biasa, bukan? Xiao yang agung. Luar biasa senpai. Adikku adalah gangster jalanan, tetapi tidak ada yang diizinkan untuk mengibuli mereka. Dasar kurang ajar, wanita kurang ajar. Rasakan ini. Dengan mudah wanita itu menghentikan pelurunya dan membalikkan kepada penembaknya. Takdir kali adikku tidak mengembali barang-barangmu dan kemudian kalian mengganggu orang-orangku. Aku akan menghancurkan kalian semua.
kagak sugoi, kayak dewa perang aja. Di depan kakak tertua kita, tidak ada organisasi kriminal internasional yang berani melawan kita. Kau masih suka membuat masalah rupanya. Siapa kamu nih? Seorang yang datang untuk mengundangmu bergabung dengan kuil Breaking Dawn. Aku sudah cukup gila, tapi aku tidak berpikir tentang newbie level 9 yang begitu gila membuat kuil. Kamu paham? Bro, lupakanlah, aku tak akan bermain denganmu. Awakener level 9 tidak seperti orang biasa. Jika kau ingin menarik kakakku ke dalam tim, buktikan kemampuanmu dulu. Kamu mengerti? Baiklah, rasakan ini. Skill dasar yang memiliki setiap newbie selalu meninju bagaimana ia bisa memiliki kekuatan penghancur yang begitu besar. Meski skill yang paling sederhana, jika kau menyesuaikan sudut arah, kekuatan dan kecepatan, dapat menyebabkan efek penghancuran yang super kuat. Jika kau bosan setelah mempelajari dan melatih pukulan lurus jutaan kali, kau juga bisa melakukannya. Dasar orang aneh, menjauhlah dariku. Itu sangat mudah. Dengan menghindar sangat cepat, kau terlalu lambat. Kamu sekarang merasa kalah. Serangan kejutanmu tak akan membuatku menang. Kalau begitu, ayo gunakan kekuatan pikiran yang kau kuasai untuk membandingkan yang menang dan yang kalah. Mari kita bertaruh. Kita hanya akan mengembalikan kaleng dengan kekuatan pikiran. Jika aku menjatuhkan lebih darimu, kau akan bergabung dengan kuilku, dan jika aku kalah, aku akan menjadi adikmu. Kamu mengerti? Kau bilang sendiri, aku akan lakukan dulu. Kakak, ayo lakukan. Agak membinasakan 5 yang paling terkombinasi. Orang di belakang menyedihkan. Mari kita bertaruh salah satu atau keduanya. Paman, jangan kaget. Apakah kau siap untuk menyerah tanpa perlawanan? Songong sekali. Baiklah. Dengan sangat mudah, sang MC menghancurkan seluruh botol yang ada di dalamnya. Dia menjatuhkan kaleng sekaligus, tidak satu pun yang bocor. Astaga naga, aku tidak percaya. Mental introversion bagaimanapun bisa, skill sampah ini bisa begitu mengerikan. Seperti yang kau katakan, tidak perlu berapa sederhana satu skill, selama digunakan dengan baik, itu mungkin memiliki efek tingkat master. Akui kekalahan dan bergabunglah dengan kuilku. Paman, aku akan jadi orangmu sekarang. Kau harus mengajariku cara menggunakan skill sampah itu untuk efek tingkat master. Tidak masalah, Cahaya. Aku pasti akan menjadikanmu ratu kekuatan. Selamat datang di Breaking Dawn. Silahkan bergabung di kuilku. Assalamualaikum, gua pulang. Luyo, aku di sini. Sudah larut. Kemana gadis ini pergi? Kakak, melihat betapa kerasnya kamu, aku juga pergi bekerja di toko Paman Sun. Ingat untuk makan malam di atas meja. Adikku ini sangat perhatian sekali, luar biasa. Nampaknya masakannya enak. Diakah yang melakukan ini? Apakah kau baru saja setuju untuk bergabung dengan guild newbie tanpa penanyaan situasi? Ini balasan karena menyelamatkanku. Jujur saja, aku memiliki sesuatu untuk dilakukan sendiri. Hanya bergabung sementara dan berhenti setelah beberapa saat. Profesi killer tidak cocok buat cewek, kamu mengerti? Di sini dia sedang bekerja sebagai maid. Mengetahui terlalu banyak informasi tidak baik untukmu. Cobalah sebisa mungkin untuk tidak menghubungiku. Kamu paham? Zero Father, aku tidak akan membiarkanmu menikmati dunia gelap terlalu lama. Aku pasti akan membawamu kembali ke tempat cahaya. Tersedia 4 jam dan 2 orang yang merespon. Jadi yang ketiga adalah berpindah tempat di suatu kota. Di sini
ada orang anak yang dibulai. Bocah ini bodoh sekali, dia tidak akan melawan serta kali ini akan dirampok. Rasakan ini. Aku lihat teman-temannya juga membulinya dan dia menerimanya tanpa melawan balik. Kau seorang awakener dan mereka cuma orang biasa. Mengapa kita tidak kembali dan menjualnya di pasar gelap? Dia sangat baik dan tidak akan terjadi apa-apa padanya. Sembari pembulaian ini, dia pun menangis. Awakener Liu Xiaojun dan dia terawakener. Tidak, aku tidak boleh menyerang. Aku harus sabar. Dan di sini matanya terbangkitkan keluar. Kalian di sini, seluruh penjahat terhabisi sudah. Lari, dia monster. Tolong Tasukete Kudasai. Dan kemudian monster itu mengamuk para penjahat-penjahat itu, bahkan mengamuk tak kendali sehingga menyerang para penghuni plaza. Jangan mendekatiku, dan menghancurkan pusat pembelajaran. Matanya yang merah mengintimidasi semua manusia. Kenapa ini terjadi? Selalu seperti ini, merusak dan merusak terus. Kekuatanku lost kendali. Tidak, rubah ini kehilangan kendalinya. Apa kau awakener? Cepat hadapi dia. Apa kau gila? Aku cuma newbie level 16. Aku bahkan belum punya job. Sekuat itu akan sudah pasti Sino. Sambil bersiul-siul sang MC datang dengan santainya. Hei monster, lawanmu ada di sini. Nampaknya monster ini lepas kendali. Manusia lagi. Ayo ke sini. Lihat, ada monster. Ayo kita lihat. Monster apa? Dia cuma newbie level 9. Dan dengan mudahnya sang MC menghindari serangan monster. Apa yang terjadi? Kenapa rubahnya tidak bisa menyentuh baju newbie itu? Rubahnya menjengkelkan sekali. Jika dia bukan alat bagiku untuk berlatih menghindar dalam ribuan reinkarnasi, akan sulit bagiku menenganinya. Baiklah, makin ganas dan harus cepatku killkan. Di sini, hei monster jelek. Ayo ikut aku. Dan sang MC memancing ke suatu tempat. Lari, dia akan mengkillmu. Dengan sangat cepat, sang MC bergerak untuk menolong anak itu. Saat monster itu menyerang MC, mengeluarkannya untuk menangkisnya. Kau ini ingin memanfaatkan bocah ini rupanya. Dan monster itu masuk lagi ke dalam bocah. Dengan begitu misi selesai. Untunglah dia mengenaliku. Kau salah, dia tidak mengenalimu, tetapi monster itu adalah dirimu. Aku? Diriku? Apa kau ingat saat pertama kali dia muncul saat pertama di dunia bayangan? Dia seorang newbie tidak punya profesi, tapi kau bisa memanggilnya di level pertama. Itu karena kau memisahkannya dari tubuhmu ketika kau dalam bahaya. Semakin sabar tubuhmu, semakin ganas avatarnya. Kamu bilang iblis yang membunuh orang tak bersalah tanpa pedang pandang bulu. Kau bahkan orang biasa, tetapi awakener luar biasa. Aku muncul dari 100.000 orang yang dibangkitkan. Kau memiliki bakat yang menakutkan, tetapi jika kau tidak dapat mengendalikan kekuatanmu itu, kau akan berada di tempatmu, berada di hari ini. Saat waktunya tiba, kau bisa menghancurkan seluruh kota. Aku tahu kau anak baik yang akan menanggung apapun. Aku juga tahu kalau kau adalah penggemar berat Auston dan kau telah mengumpulkan begitu banyak figurannya. Karena kau juga memiliki hati untuk menjadi seorang pahlawan super. Kenapa kau tahu semuanya? Nampaknya di sini amaknya semakin malu. Karena kita lahir dan mati, kita bisa saling mendukung. Bergabunglah dengan guildku dan aku akan mengajarimu mengendalikan avatarmu. Kamu mengerti? Kalau begitu, tolonglah aku.
Di suatu tempat ada sebuah dungeon break yang muncul. Dunia bayangan kelas D akan segera dimulai. Masih ada 2 lagi dan kita akan mulai ketika semua orang sudah siap. Baiklah, semuanya sudah berkumpul. Siapa ini? Ada level 9. Kemarilah 2 orang itu. Dan mereka sedang bersiap. Newbie level 9, fighter level 24, wanitanya biasa, tapi yang prianya tidak. Ini bosku, jika kau tidak membiarkannya masuk, aku tak akan ikutan. Apa kau gila? Awakener level 24 mengakui newbie level 9 sebagai ketuanya. Memang begitu. Ada apa denganmu? Kau terlihat cantik tapi beri muka untuk prianya. Bingung sama with face? Baiklah, biarkan aku newbie ini pergi bersama. Kita akan pergi dalam 5 menit. Kamu mengerti? 5 menit kemudian sudah waktunya. Siapa yang mau masuk? Ayo, ayo semuanya, kita semangat. Bos, bukankah kau bilang ada anak kecil yang pergi berlatih bersama-sama? Oh, dia tidak bisa datang karena harus belajar. Dunia nyata akan semakin berbahaya di bawah pengaruh dunia bayangan. Itu, bos, kenapa kau membuat ke-7 rekan kita masuk ke dalam kuilmu? Nah, teleportasi paksa berikutnya akan menjadi bencana besar. Hanya dengan masuk kuil kita bisa masuk ke dunia bayangan yang sama dan menjamin hidup semuanya. Bos, kau cuman level 9 yang tidak bisa melindungi dirimu sendiri dari bencana. Bagaimana bisa kau melindungi 7 orang sekaligus? Kau akan segera tahu kalau setelah masuk. Ayo, tujuannya dunia bayangan. Kita masuk. Dan di sini si botak pun masuk dengan perlahan. Ini apa? Dingin sekali. Nampaknya dunia luar dan dunia dalam berbeda siklus kehidupan. Grey Increase Felix Clade, dunia bayangan. Wow, dingin sekali. Tempat ini dingin dan aku tahu akan memakai lebih banyak baju. Kenapa kau tidak bilang bos kalau tempat ini dingin? Di pegunungan es nampaknya dia masuk ke dalam hutan. Apa yang sudah pernah ke dunia ini? Tidak. Dunia bayangan ini termasuk dalam level langka bos, dan hanya ada sedikit informasi tentangnya. Dunia kelas D seperti biasa. Temukan monster elite dan kill mereka dulu. Lihat jika ada magic crystal yang bisa meledak, lalu serang bos dan pergi. Kupu-kupu cantik seperti ini. Dan membekulah sang player itu. Tangannya hancur karena membeku. Hati-hati, jangan asal sentuh. Mereka monster yang berbahaya. Semuanya menghindar. Sampah ini sangat berbahaya. Semuanya hati-hati dan jangan terlena. Oh tidak, ada lebih banyak kupu-kupu yang akan datang. Aduh, gimana ini? Tolong aku, Tasukete Kudasai. Siapa? Sebagian banyak party yang membeku dan jadi kaku. Pikiran urusanmu sendiri. Kupu-kupu ini datang mencari panas. Jika kau tetap tinggal di sini, kau akan segera melihat lautan kupu-kupu. Semuanya keluar dari sini, cepatan. 2 newbie itu tidak bergerak. Berarti semuanya sudah membeku. Si bodoh level 9 itu akan sinu. Kau buang-buang waktu. Ayo lari. Bos, kita tidak pergi. Aku mengerti. Pasti ada harta karun di sini. Kau menakut-nakuti mereka dan kita habiskan sendiri saja. Bukan kita, tapi kau lihat harta karunnya datang. Kau ingin aku berlatih berbahaya seperti itu? Bos, apa kau sudah gokil? Mental exploration. Ayo, singkirkan gelombang ini dulu. Dalam latihan ini, kau hanya bisa menyerang dengan peluru fisik. Terlebih lagi, setiap peluru fisik hanya bisa menyerang 1 kupu-kupu. Sona,
Itu mustahil. Peluru fisik terkecil seukuran telur. Semuanya kubu-kubu ini datang bersamaan. Kau pikir aku akan pergi? Itu sangat mudah. Lihatlah ini. Of the basic heart. Nani? Jika aku tidak melihat dengan mataku sendiri, aku tidak percaya kalau skill pemula dan mental infusion bisa begitu berguna. Nampaknya yang pertama yang perlu kulakukan adalah mengompres peluru fisik ke levelmu, dan kau bisa mengkompresnya seukuran biji bersih. Dalam satu kompresan, kendalikan pikiranmu menjadi semakin kuat. Hal kedua yang perlu kau lakukan adalah mengendalikan lintasan proyektil. Kecepatan, sudut, dan kekuatan semuanya sangat diperlukan. Naruto, aku mengerti. Bicara itu memang mudah, bos. Kau pikir aku dirimu? Itulah sangat sulit. Tapi akan aku coba. Oh ya, dalam pelatihan pertama kau cuma perlu membunuh 2000 kubu-kubu es. Jadi sekarang kau perlu membunuh 2001 sekarang. Bagaimana bisa kau seperti itu? Banyak sekali. Aku lelah sekali. Belakangan ini aku perlu istirahat. Kamu kemana? Aku tidur dulu. Jangan malas dan berlatihlah yang keras. Kau bercanda, bos? Ayolah, kemari. Nani? Banyak sekali kubu-kubunya. Aku sendirian. Apa tidak masalah sebanyak ini? Wow, gila. Aku mau pulang aja. Bos, ayo kita kabur. Minumlah ini. Apaan ini? Potion? Baiklah, akan aku minum. Nampaknya kekuatanku pulih. Apa ini obat rahasia? Kenapa aku tidak apa-apa? Cuma penasaran saja. Panas kelas F. Tapi itu bisa menahan panas yang dikeluarkan oleh tubuh manusia. Sehingga ketika kau berlatih tidak akan memicu lautan kupu-kupu. Naruto, aku mengerti. Bos, kau menyiapkan ramuan inti sebelumnya. Kau tahu kita akan datang ke Grace Noel ini, bukan? Kau boleh bertanya tapi tidak boleh berhenti berlatih. Gerbang bayangan hanya menunjukkan tingkat 2 bayangan. Di belakangnya tidak ada awak kenir yang tahu. Baiklah, tentu saja aku tahu, karena aku setara dengan 99% dari sistem dunia bayangan. Itu yang membuatku mengerikan. Jika kau telah bereinkarnasi di dunia bayangan selama 3000 tahun, kau akan paham. Kau juga dapat menemukan dunia bayangan apapun yang ingin engkau tuju, melainkan informasi, hukum, dan formula yang dikumpulkan. Aku tidak mengerti apa gunanya membiarkanku berinkarnasi selama 10.000 tahun. Di samping itu, aku tidak percaya kau hidup selama 3.000 tahun. 6 lagi? Sial. Dan time skip berlalu. Di sini semua guil yang tersisa menjadi batu. Mengapa tingkat kematian dunia bayangan kelas D begitu tinggi? Alasan utamanya adalah sebagian besar monster di dunia ini memiliki atribut es yang terlalu sulit untuk dihadapi. Bahkan ada kecoa tingkat A. Terjadi lagi. Semuanya hati-hati. Itu ada kecoa level A. Ini terlalu besar, guru. Semuanya hati-hati. Di sana juga berbahaya. Aku tidak bisa mengkillnya semuanya. Tidak, selamatkan aku. Tolong aku. Ini tidak mungkin. Tidak ada kesempatan ini. Phone Reaper Elite. Ini sangat membagongkan. Dan kembali ke latihan. Yahoo, aku berhasil, bos. Kau lihat itu? Ngerti deh. Orangnya nggak ada. Di mana orang itu? Bosku kabur. Cukuplah, kau tahu. Dia datang ke dunia bayangan ini untuk tujuan lain rupanya.
Di sini bapak kepala botak dan seorang gadis terjepit di antara kecoa-kecoa itu. Tidak mungkin. Baiklah, ini pertaruhan terakhirku. Nani. Dan bapak kepala botak tidaklah selamat. Dia terjepit di tangan sang kecoa. Tidak mungkin. Ini adalah akhir dari hidupku. Sang wanita pun hanya bisa pasrah dengan kejadiannya. Ternyata sang MC kesini dan menyelamatkan sang wanita itu. Dan sangat mudah, sang MC menebas tangan-tangan kecoa itu. Dengan pedang naga pusmanya yang hebat. Dia newbie level 9 yang kemarin. Nampaknya kecoa-kecoa itu pada kabur. Ucapkan selamat tinggal padamu. Sang MC melemparkan pedangnya dan mengenai kecoa terakhir. Makasih telah menyelamatkanku, newbie. Jangan salah paham. Cuma kebetulan saja aku lewat. Menyelamatkanmu itu bukan tujuanku. Aku punya hal lain yang perlu aku lakukan. Sang MC membawa kepala kecoa dan menerjunkannya di jurang. Hei, apa yang kau lakukan? Melempar umpan. Aku mau mancing di sini. Ternyata di bawah ada sekumpulan makhluk yang menyeramkan. Ternyata itu adalah kelabang. Kau mengeluarkan bos terakhirnya? Tidak, ada 2 bos di sini. Ini hanya yang pertama. Dan retaklah di sekeliling MC dan kecoa pun mengamuk di sana. Hei Ona, sebaiknya kau jangan dekat-dekat, mundurlah. Baik, aku akan pergi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika kau ingin hidup, menjauhlah dari sini. Hei kau, apa yang kau lakukan? Jangan main-main. Itu bukan urusanmu. Nampaknya kelabang-kelabang itu menggila dan menyemburkan duri-duri es ke dalam sang MC. Dengan mudahnya sang MC menangkis duri-duri itu dan mengembalikannya kepada sang kelabang-kelabang itu dan menghindar sangat tepat. Dia pun menuju dari kepala kelabang menggunakan ilmu Togo Sukmo supaya tubuhnya sangat ringan dan dengan mudahnya mengelabui seluruh kelabang-kelabang itu. Nani? Apakah newbie ini sudah gila? Dan dengan pedangnya dia menempelkan ke dalam kelapa sang kelabang itu dan dengan mudah dia membuat kill critical hit hingga sang kelabang kesakitan meraung-raung. Tak lama kemudian kelabang pun sinu. Nampaknya kelabang yang satu lagi ingin kabur dari sana. Bahkan ujung bajunya tidak kena. Apakah newbie ini dewa? Apakah dia sangat OP? Dan sang kelabang pun kabur dari sana. Gila, newbie itu sungguh luar biasa. Mengalahkan kelabang-kelabang ini seorang diri. Dan dengan sayatannya dia mengkuliti si kelabang-kelabang itu. Monster ini seperti di anime One Punch Man yang dipukul 1 kali dan terbelahlah kelabang itu menjadi 2 bagian. Nampaknya dengan santuinya sang MC menduduki kelabang-kelabang itu yang sudah meninggoy dan dia mendapatkan bonus item level B Frostblade 9 Horseblade skill boss Grey as well. Warrior dapat kemungkinan meledak kemungkinan yang diaktifkan Forest setelah menyerang musuh. Skill tersebut bisa membuat lawan menjadi lawan dan berhenti. Seperti yang aku duga, kedua senjata tingkat B ini tidak lebih buruk daripada senjata tingkat A, dan mereka senjata baru yang sangat kuat. Sistem pun keluar, bos akhir Grey Ice Field telah dibinasakan.
Setelah misi berakhir, semua Awakener akan diteleport dalam 1 menit dan semuanya kembali ke dunia nyata. Luar biasa, newbie ini benar-benar berhasil menyelesaikan dungeon break ini. Cepat sekali, aku kurang 15 menit lagi. Sayang, semuanya sudah berakhir dan tempat kembali ke sore hari. Semua orang sudah keluar dari dungeon break, tinggal 3 orang saja. Lihat, ada yang keluar dari dungeon break. Hanya 3 orang dari mereka yang selamat. Sial, tinggal sedikit lagi sampai aku menyelesaikan ujiannya, kata wanita ini. Jika memenuhi syarat, aku yakin saat aku pergi ke dunia bayangan selanjutnya, kau akan jadi lebih kuat. Bos, apakah kita akan pergi ke dunia selanjutnya sekarang? Belum. Kau istirahatlah beberapa hari. Ada hal yang perlu aku lakukan. Benarkah? Hanya aku telah bekerja keras bersama dengan CEO lama lebih dari 30 tahun. Hanya karena kontrak yang tidak bisa dinegosiasikan sekali. Kau melepaskanku, kata orang tua di sini. Jika ini membayar reputasi bagus, almarhum CEO Ron Hao akan dihancurkan olehmu. Berpindah tempat di suatu kantor. Kau mencoba mengancamku dengan reputasi perusahaan. Aku tidak bermaksud seperti itu, Nyonya. Aku tahu itu. Pada bulan Februari tahun ini, kau berinvestasi di SBO dan memperoleh KO pada bulan September tahun lalu. Berapa banyak kekuatan dan keuntungan yang kau dapatkan? Aku terlalu malas memeriksanya. Apa perlu ku serahkan semuanya pada polisi? Nona, maafkanlah aku. Tolonglah bicara dari sudut pandang CEO sebelumnya. Bukannya tidak bisa, tapi kau harus mengeluarkan semua uang yang kau miliki dan menjual semua saham perusahaan dan properti atas namamu untuk mengganti kerugian perusahaan. Demi ayah, panti jompo di bawah perusahaan akan menyediakan tempat tidur gratis sampai kau meninggoy. Sona, terima kasih banyak Nona atas kebijaksanaanmu. Sambil terulai lesu dia pergi. Sana. Bos, pria yang mengaku rekanmu dan ingin bertemu denganmu sudah pergi. Dia sudah datang berkali-kali. Apa kita tidak menghubungi polisi saja? Tidak, dia cuma si hentai biasa. Tidak bisa menyekatiku. Aku akan menanganinya kalau pergi saja untuk bekerja. Baik bos, laksanakan. Pindah tempat di halte bus Transjakarta. Hei, aku di sini. Dia? Halo cantik, saat ini kau pasti mengintipku dari jendela, bukan? Apa yang aneh? Siapapun akan mengamati orang yang melecehkannya. Ini hari Selasa, pakai baju hitam kan? Bukankah semua wanita suka warna begitu? Ya, kau si hentai yang tahu sedikit psikologi dan ubah hidup selama 3000 tahun, bukan? Kurang ajar kau. Ambil wajahnya memerah. Sepertinya gagal lagi. Anda telah diblokir. Aku sedang dalam misi, tidak bisa jawab. Maafkan aku. Kakak, bantuan kerja PR matematika lagi. Habis itu ayo ngobrol masalah bergabung guild. Pertanyaan PR akan dikirim ke email kakak ya. Solusi di Eropa, tahu-tahu di Jepang. Kakaknya hilang dan hanya menolak untuk menemuiku. Hanya ada 10 hari tersisa sampai hari bencana. Bagaimana caranya agar keempat orang ini setuju untuk bergabung dengan guild dan memastikan bahwa mereka akan selamat dari bencana? Mungkin aku perlu mempertimbangkan cara untuk memakai cara yang tidak biasa itu. Di suatu tempat jalan raya, aku cuma menemani guildmu dan tidak beradaptasi dalam aktivasi guild. Aku sudah memposting misi nominasi Amu di dark web. Menurut peraturan,
Killer World, kau harus datang. Hah? Kau mau apa? Mencariku malam-malam ini? Tentu saja untuk membawamu ke tempat latihan ini. Kita sudah sampai di suatu tempat yang misterius. Di sini ada gerbang nomor 05. Ini adalah markas tentara. Bukankah, bos? Katamu kau punya 7 teman, kenapa hanya kita bertiga? Jika ada yang mendesak, yang lain akan segera bergabung. Mungkin kita sudah sampai di sini. Sebuah bunker yang sangat besar. Kenapa tidak ada orang di sini? Karena aku meretas sistem komputer di pangkalan ini secara keseluruhan. Sistem memperingatkan ada kebocoran material dunia bayangan tingkat X. Pangkalan perlu segera diperbaiki selama 15 hari. Semua orang harus dievakuasi. Ini adalah kartu as kita saat ini. Aku ikut, bos. Adalah hacker super. Kupikir selain melahirkan bayi, kupikir tidak ada yang bisa yang tidak kau lakukan di dunia ini. Wow, kau sungguh-sungguh. Seperti yang kukatakan sebelumnya, hari-hari ini begitu lama sehingga aku terpaksa menghabiskan waktu mempelajari banyak hal yang memusingkan. Jadi ini hanya waktu luangku. Terverifikasi pemilik otoritas tertinggi. Selamat datang di benteng nomor 805. Menantikan program pelatihan khusus Anda. Dan terbukalah pintu bangkas kota itu. Ruang pelatihan simulator astronot Islam 5. Mereka pun masuk ke dalam sebuah bunker. Tempat apaan ini? Tempat melatih astronot. Apakah kita akan pergi ke luar angkasa? Apakah kita akan pergi ke Mars untuk bertarung? Jangan terlalu banyak berpikir. Berlatih saja dengan peralatan astronot sesuai dengan latihan. Pelatihan astronot tidak berarti apa-apa bagiku dan aku tidak akan membuang energiku untuk melakukannya. Baik, 0%, 10, 30%, dan dimulai. Tidak, aku akan melakukannya lagi. Aku pasti akan bertahan. Pesawat simulasi yang kau terbangkan itu telah jatuh. Tunggu dulu, aku ingin meningkatkan jarak fragmentasi setelah batu pembatas meledak. Tempat pelatihan ini sudah ditetapkan. Apakah bisa disesuaikan? Template yang dapat dipilih sesudah diperbaiki, tetap detailnya dapat diubah melalui program. Naruto ini sebenarnya siapa? Hacker biasa tidak bisa melakukan sampai sejauh itu. Untuk mengisi waktu, aku telah mempelajari desain pesawat ruang angkasa dan ekologi alam semesta untuk sementara waktu. Ketika orang sangat bosan, mereka akan memiliki banyak hobi yang aneh. Kata sang MC, ini sangat menarik. Tanpa robot berputar mengendarai pesawat ruang angkasa di bawah semua jenis keguncangan. Sugoi, kau tidak kesini untuk bermain game. Mode berbasis otak yang kau pilih untukmu adalah melatih kekuatan dan mentalmu. Baiklah. Woi, anak SD, kau sedikit lemah. Setelah istirahat lama kau masih bernafas, kau tidak mati kan? Aku baik-baik saja. Dalam mode bertahan hidup, Anda harus terus-terusan menghindari damage avoidance, stun dan badai energi yang dapat meningkatkan kekuatan spiritual manusia. Sangat cocok untuk orang dengan kemampuan spiritual. Konsentrasi, menyeimbangkan sniper itu tujuan utamanya. Tutup palka, lanjutkan. Baik, kita akan memulai simulasinya lagi. Mempersiapkan semuanya. Oktit berlayar. Ini pertempuran yang sesungguhnya. Wow, luar biasa. Ini seperti terolang-aling di tempat
di luar angkasa. Perpaduan mode ganda, pikiran dan fokus sangat membantu untuk kontrol emosi. Ingat cara bernafas yang kuajarkan pada kalian. Baik bos, aku akan mencobanya. 26,58 detik. Di sini namanya semua pada tepar. Aku nggak kuat. Aku sudah berkali-kali pingsan. Kalian sudah cukup istirahat. Cepatlah bangun. Lanjutkan latihannya. Baiklah bos, aku akan melakukan yang terbaik lagi. Bos, apakah kau ini setan? Ha? Orang yang baik dibandingkan dengan bencana di dunia bayangan yang akan kau hadapi beberapa saat nanti. Berpindah di suatu tempat. Seminggu kemudian, ruang medis S17. Seluruh di sini member guild mengadakan terapi fisik dan nampaknya mereka sudah selesai. Wow, kau adalah orang yang paling tangguh. Mari kita lihat hasil latihanmu selama ini. Medan simulasi perang mekanik S35. Kali ini apa lagi? Baiklah, ayo kita mulai. Start. Uji coba dimulai. Di sini ada monster yang nampaknya itu adalah hologram menyerupai monster. Mereka sudah datang dan tembakan-tembakan pun menyelimuti sang monster. Good job. Nampaknya pergerakannya makin lincah saja setelah melakukan beberapa latihan langsung. Sang monster berlangsung meledak seketika. Mereka dalam keadaan kecepatan ganda, bukan? Mereka terasa sangat lambat. Apakah mereka sungguh monster? Pukulan melintar dan tembakan langsung mengenai mereka 2 kali lebih cepat dari biasanya. Ini sangat membagongkan. Rasio tembakan 39%, kecepatan penguncian target 40%, frekuensi penghancuran target meningkat 42%. Tidak buruk. Tapi kau perlu lebih memperhatikan kontrol detak jantung setelah menarik pelatupnya. Lapisan percobaan gravitasi S26. Aku sudah terbiasa dengan gravitasi 0. Baiklah. Ada bola-bola menyerangku. Ini sangat mudah mengontrol mereka. Ayo kita coba yang lebih sulit. Metal barrier. Baiklah, maju ke sini. M6 sangat mudah, jadi aku akan tambahkan 40 sekaligus. Apa kau sanggup bos? Jangan bercanda. Kurasa batasanku, kemampuanku hanya 10. Kalau terlalu banyak, aku bisa kewalahan. Tidak peduli. Udahlah, 40 kita coba dulu. Aduh, nani kure. Tergitu aku tidak bisa menghentikannya. Kekuatanku sudah limit. Saudaraku, kurasa aku bahkan tidak bisa melihat badanku sendiri. Kekuatan pikiran dikompresi hingga ekstrim di tengkorok dan kemudian dilepaskan dalam sekejap. Di sini matanya menjadi biru. Aku tidak akan menyerah semudah itu. Baiklah. Nampaknya aku tidak akan main-main lagi mengeluarkan seluruh kemampuanku. Wow, keren sekali. Aku juga jenius bos. Ayo taklukkan dunia bersama-sama. Nampaknya dia ikut senang latihannya berjalan normal. Dia benar-benar wanita yang kompeten. Dia bisa jadi kartu as di tim awal. Lapisan penghalang S73. Dan mereka pun meledak satu sama lainnya. Di sini sang bocil berubah menjadi serigala di episode depan. Sangat bagus, sangat mulus, belok kiri berbanding di kanan loncat kiri saja.
Aku mulai bisa mengontrol monster itu, dan itu sangat mudah. Mundur cepat, cepatan mundur serigalaku. Dan ledakan beruntun pun terjadi di mana-mana. Nampaknya serigala itu langsung tepar di situ dan kemudian mengecil tubuhnya. Aku sungguh tidak berguna. Kemampuanku hanya sebatas ini. Oh, tidak. Kau telah membuat banyak kemajuan kok. Sebelumnya kau akan jadi liar setelah manipulasi selama 7 detik. Sekarang bisa 7 menit. Itu adalah kemajuan yang signifikan. Tapi 3 menit masih terlalu sangat singkat. Aku tidak bisa meningkatkan lagi. Tenang saja bro. Selama kekuatan penghancur kuat 3 detik sudah cukup untuk mengakhiri pertempuran. Ayo, ku bantu kau berdiri. Kau juga lulus ujian. Kita sudah selesai simulasinya. Kita akan kembali. Aku nyatakan camp pelatihan ini berakhir. Semua orang dapat kembali dan beristirahat dengan baik. Oh, begitukah? Wow, akhirnya keluar dan bertarung sungguhan. Waktunya mulai. Aku harus mengerjakan banyak pekerjaan rumah ketika aku kembali. 3 hari lagi bencana dunia bayangan akan dimulai. Aku di level 13, tapi aku tidak punya cukup waktu. Aku harus menggunakan 72 jam terakhir untuk mendapatkan levelku. Hitung mundur dimulai 72 jam kemudian.